Sering mimpi buruk berulang kali, merasa ada yang mengawasi, padahal tidak ada siapa-siapa, atau hidup terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi rezeki dan ketenangan. Bisa jadi itu bukan kebetulan. Ada kemungkinan hodam jin pengganggu sedang berada di sekitarmu, bahkan mungkin sudah masuk ke dalam kehidupan tanpa disadari. Assalamualaikum, alhamdulillah buat sahabat semula jadi. Semoga kalian semua diberi kekuatan dalam mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia, akhirat, amin amin ya robbal alamin. Tahukah sahabat semula jadi, bahwasanya hodam jin bukan sekadar cerita. Banyak yang tidak menyadari keberadaannya sampai tanda-tandanya mulai terasa. Bukan hanya sekadar gangguan di malam hari, tapi juga bisa mempengaruhi pikiran, hati, dan bahkan keberuntungan dalam hidup. Dan yang lebih mengerikannya, tidak semua orang sadar kalau hidupnya sedang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata ini. Hodam jin pengganggu, apa sebenarnya itu? Tidak semua hodam jin bersifat jahat. Ada yang memang menjadi penjaga karena perjanjian lama atau karena dihadirkan dengan cara yang benar. Namun, ada juga yang masuk tanpa diundang, tanpa diketahui, dan justru membawa kesialan serta gangguan dalam kehidupan. Hodam jin pengganggu biasanya hadir akibat beberapa hal. Bisa karena warisan dari leluhur, masuk melalui benda pusaka yang tidak jelas asal-usulnya, atau karena seseorang secara tidak sadar bersekutu dengan mereka. Kadang, tanpa disadari, ada keterikatan gaib yang membuat jin tersebut semakin kuat dan sulit dihilangkan. Jin pengganggu juga bisa datang dari ilmu yang dipelajari tanpa pemahaman yang benar. Ada yang tertarik mempelajari ajian tertentu, membaca mantra yang tidak diketahui artinya, atau sekadar mencoba-coba ritual yang ternyata membuka celah bagi jin untuk masuk. Begitu jin sudah berada dalam kehidupan, mereka akan mulai menunjukkan pengaruhnya. Bagaimana jin pengganggu bisa masuk? Ada banyak jalan yang bisa digunakan jin untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah melalui benda pusaka. Tidak semua benda bertuah membawa berkah. Ada juga yang justru membawa beban. Sebuah keris, batu mustika, atau benda peninggalan lama bisa menjadi tempat bersemayamnya jin jika tidak dirawat dengan baik atau berasal dari sumber yang tidak jelas. Selain itu, mantra dan doa tanpa pemahaman juga bisa menjadi celah masuknya jin. Ada banyak orang yang sekadar membaca atau mengamalkan sesuatu tanpa tahu asal-usulnya. Jika yang dipanggil bukanlah energi baik, maka yang datang bisa saja jin pengganggu yang justru membawa efek negatif. Gangguan jin juga bisa berasal dari tempat-tempat tertentu. Ada lokasi yang secara alami menjadi tempat tinggal bangsa jin, seperti pohon besar, gua, sungai, atau rumah kosong. Jika seseorang berada di tempat itu tanpa izin atau melakukan sesuatu yang mengusik, jin bisa mengikuti dan bahkan menempel dalam kehidupan. Selain itu, ada juga jin yang masuk karena gangguan gaib tertentu. Misalnya, seseorang yang terkena santet, teluh, atau guna-guna bisa mengalami gangguan jin yang menyebabkan tubuh terasa berat, pikiran kacau, atau kehidupan menjadi penuh dengan kesialan. Jin yang masuk dalam kondisi ini seringkali lebih sulit dihilangkan karena memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh pengirimnya. Apa yang terjadi jika jin pengganggu dibiarkan? Awalnya mungkin hanya terasa ringan, seperti gangguan kecil saat tidur atau suasana hati yang berubah-ubah. Namun, semakin lama dibiarkan, jin akan semakin mengakar dalam kehidupan. Bisa membuat pikiran kacau, emosi tidak stabil, sering terjadi konflik dalam rumah tangga, atau bahkan menghalangi rezeki. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa mengalami kesurupan, kehilangan kendali atas tubuh, atau merasa ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ada juga yang mengalami perubahan drastis dalam kebiasaan sehari-hari, seperti mendadak malas beribadah, merasa lelah tanpa sebab, atau mengalami kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah. Yang paling berbahaya adalah ketika jin pengganggu sudah sepenuhnya menguasai seseorang. Mereka bisa mengendalikan pikiran, membisikkan hal-hal yang menyesatkan, atau bahkan membuat seseorang melakukan tindakan di luar kesadarannya. Gangguan dari hodam jin bukan hal yang bisa dianggap remeh.
Semakin lama dibiarkan, semakin kuat pengaruhnya dalam kehidupan. Ada beberapa tanda yang bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Jika salah satu atau bahkan beberapa tanda ini sering terjadi, maka perlu diwaspadai. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah ada khodam jin pengganggu yang bersemayam tanpa izin? Ada beberapa tanda yang sering muncul. Yang pertama, mimpi aneh dan mengerikan. Gangguan dari jin sering dimulai dari alam bawah sadar. Mimpi menjadi salah satu jalan bagi mereka untuk menunjukkan keberadaannya. Sering bermimpi bertemu sosok hitam tanpa wajah, ular besar, makam, atau tempat gelap yang menyeramkan, mengalami sleep paralisis atau tindihan. Tubuh terasa tercekik, sulit bergerak, atau merasa ada yang menindih dalam beberapa mimpi. Ada suara yang berbisik atau memanggil, namun wajah atau sosoknya tidak terlihat. Jika mimpi seperti ini berulang kali terjadi dan terasa sangat nyata, bisa jadi itu bukan sekadar bunga tidur. Mimpi buruk yang berulang bukan sekadar mimpi biasa. Kadang terlihat sosok hitam, bayangan besar, atau bahkan makhluk yang menyeramkan. Ada yang merasa tubuhnya berat, sulit bergerak, atau seperti dicekik saat tidur. Yang kedua, selalu sial dan rejeki seret tanpa sebab yang jelas. Rezeki yang tiba-tiba seret, usaha yang terus gagal, atau berbagai urusan yang selalu terhambat bisa menjadi pertanda ada sesuatu yang menghalangi keberuntungan. Bisnis yang sebelumnya lancar mendadak merosot tanpa sebab. Setiap usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Selalu ada hambatan atau kegagalan yang tidak masuk akal. Apapun yang dikerjakan selalu berakhir dengan kesialan. Meskipun sudah berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin, gangguan dari jin pengganggu bisa mempengaruhi energi di sekitar. Membuat seseorang sulit meraih keberuntungan atau mengalami kejadian buruk berulang kali. Segala usaha terasa sulit, sering gagal, atau ada saja halangan yang muncul. Bahkan saat sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya selalu mengecewakan. Yang ketiga, perasaan selalu diawasi atau takut sendiri. Pernah merasa ada yang mengintai di malam hari? Atau merasa tidak nyaman saat sendirian? Meskipun tidak ada siapa-siapa, ini bisa menjadi tanda kehadiran jin pengganggu. Saat berada di rumah sendirian, sering merasakan ada yang memperhatikan, terkadang melihat bayangan sekilas di sudut mata. Tapi saat menoleh tidak ada apa-apa, mendengar suara bisikan, langkah kaki, atau benda jatuh tanpa sebab yang jelas. Jika hal ini sering terjadi, kemungkinan ada jin yang menetap di sekitar dan mulai menunjukkan keberadaannya. Saat sendirian, suasana terasa berbeda. Terkadang terdengar suara aneh, seperti bisikan samar atau langkah kaki. Padahal, tak ada seorang pun di sekitarmu. Yang kelima, mudah emosi dan sering gelisah tanpa sebab. Gangguan jin tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga emosi dan pikiran. Hati sering terasa panas, mudah tersulut amarah. Bahkan karena hal kecil, sering merasa cemas atau gelisah tanpa sebab yang jelas, tidak betah berlama-lama di rumah. Sering merasa sumpek atau ingin pergi tanpa alasan. Pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi. Bahkan karena masalah sepele, energi negatif dari jin bisa memperburuk suasana hati, membuat seseorang kehilangan ketenangan, bahkan memicu konflik dalam keluarga atau lingkungan sekitarmu. Sering gelisah, mudah marah tanpa sebab, atau merasa hati selalu tidak tenang. Kadang tanpa alasan, muncul perasaan takut, sedih, atau bahkan ingin menyendiri. Dan yang kelima, tubuh sering lemas atau sakit tanpa sebab medis. Gangguan jin tidak hanya dirasakan secara batin, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi fisik. Badan terasa lemas atau berat, meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Sering mengalami sakit kepala yang datang tiba-tiba dan berpindah-pindah, pegal di bagian punggung atau tengkuk tanpa sebab yang jelas. Sudah berobat ke dokter, namun penyakit tidak kunjung sembuh dan tidak ditemukan penyebab medisnya. Jika tubuh sering mengalami kelelahan yang tidak wajar, bisa jadi ada gangguan gaib yang sedang menghisap energi dalam tubuh. Gangguan fisik yang tak bisa dijelaskan secara medis, badan sering terasa lemas, kepala pusing, atau muncul rasa sakit yang berpindah-pindah tanpa penyebab yang jelas. Semua tanda ini tidak boleh dianggap remeh, karena jika dibiarkan, pengaruhnya bisa semakin kuat dan yang lebih penting,
Bagaimana cara menyingkirkan gangguan ini sebelum semakin parah? Jika dibiarkan, jin akan semakin mengakar dalam kehidupan dan sulit dihilangkan. Gangguan dari hodam jin pengganggu bukan sekadar gangguan biasa. Hidup akan semakin sulit, penuh hambatan, dan rezeki terasa seret tanpa sebab yang jelas. Tidak sedikit orang yang meremehkan tanda-tandanya, hingga akhirnya terlambat untuk bertindak. Jadi, jika mengalami tanda-tanda ini, jangan diabaikan. Segera lakukan tindakan sebelum semuanya terlambat. Carilah perlindungan, perkuat batin, dan bersihkan diri dari energi negatif yang mengganggu. Karena semakin lama dibiarkan, semakin kuat pula cengkeraman mereka dalam kehidupan. Gangguan ini bisa datang dari berbagai sebab, baik karena warisan benda bertuah, perjanjian leluhur, atau karena tanpa sengaja membuka celah bagi mereka untuk masuk. Yang paling penting adalah kesadaran dan usaha untuk melepaskan diri dari belenggu yang tidak terlihat ini. Namun, dari semua ini, ada satu hal yang harus diingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selama tetap berusaha dan mencari solusi yang tepat. Jika memiliki keluh kesah dalam hidup, silakan utarakan dengan singkat di kolom komentar dengan menuliskan angka 99. Angka ini mengandung nama-nama agung dan mulia, sebagai bentuk pengharapan agar segala hajat dan impian segera tercapai. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi yang membutuhkan. Salam semula jadi. Wassalam.